Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Pada sesi kali ini kami akan menjabarkan cara untuk memasukkan master customer atau buyer. Langkahnya, pilih menu master, pilih buyer, pilih master buyer atau customer. Form yang diberikan ada seperti ini. Untuk memasukkan master baru, klik ikon baru. Nah, di sini kode buyer pertama kali yang diberikan adalah otomatis. Tetapi nanti kita bisa setting untuk kode buyer ini bisa dibuat secara manual atau kita ulang dibuat secara otomatis tapi dengan format khusus. Nanti bisa disetting secara mandiri. Di samping kanan di sini ada cek untuk aktif. Maksudnya adalah jika kita centang atau kita checklist, maka customer ini atau buyer ini adalah aktif, yang mana dia nanti bisa melakukan transaksi. Tapi kalau kita buang ceknya atau non-aktif, maka dia tidak bisa melakukan transaksi. Langkah berikutnya, kita memasukkan nama buyer atau customer. Misalkan nama buyernya adalah Sarwo Toko. Di samping kanan, di sini ID khusus. Maksudnya adalah jika Sarwo Toko mempunyai banyak toko di beberapa tempat, kemudian kita mau kelompokkan jadi satu untuk penagihan, maka kita bisa kelompokkan dengan menggunakan ID khusus ini. Tapi kalau dia tidak ada kelompok lain atau misalnya dia tunggal, tidak perlu diisi atau kosongin aja. Langkah berikutnya yaitu kita harus memilih jenis buyer. Langkahnya yaitu klik tombol yang ada di sebelah kanannya ini. Kemudian di sini yang diberikan adalah ada umum. Maksudnya adalah untuk buyer umum. Itu bisa kita buat tipe sendiri atau kita jenis buyer sendiri. Kita bisa buat dengan klik tombol ikon plus. Kemudian kita buat tipe buyernya, misalkan ada tipe buyer wilayah Solo misalkan. Nah, kemudian kita harus ngelingkan tipe buyer ini dengan chart of account yang kita miliki agar supaya jika terjadi transaksi maka akan dibuat jurnal secara otomatis sesuai dengan setting yang sudah kita linkkan di sini. Langkahnya, untuk yang piutang, klik tombol di samping kanannya ini. Kemudian kita pilih akun untuk piutang dagang. Caranya kita klik piutang gini, enter atau kita double klik. Demikian juga untuk akun uang muka, caranya klik tombol di sebelah kanannya ini, kemudian kita pilih akun yang sesuai, yaitu untuk uang muka penjualan. Nah, kita pilih enter atau double klik, kemudian baru kita simpan. Maka di sini akan terbentuk jenis buyer baru. Kemudian untuk melingkan dengan master buyer, kita pilih salah satu, mau umum atau wilayah Solo. Misalkan kita pakai yang umum, ya kita pilih umum, kita enter atau double klik. Maka di sini jenis buyer dari Sarwo Toko ini adalah umum. Jadi nanti kalau terjadi transaksi akan dibuat jurnal otomatis sesuai dengan setting dari jenis tipe umum ini. Selanjutnya untuk yang status buyer, di sini ada umum, agen, distributor atau mitra. Nah, ini kita pilih salah satu sesuai dengan tipe dari customer tersebut atau buyer tersebut. Misalkan umum, ya kita biarkan. Langkah berikutnya, kita mengisikan yaitu kontak personnya dari Sarwo. Misalkan kontak personnya adalah Bapak Sarwo. Kemudian alamatnya di mana kita isikan. Nah, di sini untuk alamat kota, provinsi dan lain-lain di sini ini ada sebagai kelengkapan informasi. Ini boleh diisi, boleh tidak, hanya sebagai kelengkapan. Misalkan saya isi, misalkan yaitu Solo, Jawa Tengah. Misalkan. Berikutnya kita bisa pilih dari sini untuk cek saat order. Jadi nanti saat melakukan order itu kita cek atau tidak untuk plafon dari Sarwo Toko ini. Jika kita kasih plafon nanti bisa dikasih warning. Jadi misalkan
dia sudah membeli plafon atau belum, itu nanti bisa dicek. Tapi kalau tanpa cek, maka kita tidak akan dilakukan suatu validasi. Berapapun dia order akan dilepas semua. Tapi kalau kita kasih cek plafon, maka dia akan dicek plafonnya sudah memenuhi syarat atau belum. Kalau misalkan dia sudah melebihi plafon, maka dia akan ditolak. Misalkan tanpa cek, kita biarin. Kemudian ada plafon apa tidak? Ini hanya sebagai informasi, yaitu fungsinya untuk checking dari saat order aja. Jadi kalau ada kita isikan, kalau tidak ya kita kosongkan. Di sebelah kanannya ada daftar rekening bank, tapi ini nanti kita bisa isikan setelah kita simpan. Jadi ini kita lewatkan dulu. Kemudian ada harga jual net include pajak. Jadi gini, saat transaksi ini, harga-harga yang kita berikan kepada Sarwo toko ini, nanti pajaknya itu include dengan harga barang atau exclude. Kalau include dengan harga barang, kita centang. Kalau exclude, maka kita buang centangnya. Ini tergantung kebijaksanaan kita saja. Kemudian di sebelah bawahnya ada term untuk piutang, jadi standarnya aja. Jadi nanti seandainya Sarwo toko ini melakukan transaksi secara piutang atau kredit, maka jatuh tempo bayarnya berapa hari, kemudian diskonnya mau dibuat berapa kalau ada, kemudian nilai diskonnya berapa persen. Jadi kalau dia memenuhi syarat dari termnya, nah akan dikasih diskon berapa persen. Ini jika ada, kalau nggak ada boleh dikosongi. Selanjutnya di bawah ini ada saldo piutang sama saldo uang muka. Jadi di sini nanti bisa kita isikan setelah kita simpan. Misalkan datanya kita simpan, yaitu klik dengan tombol save. Setelah kita simpan, baru kita bisa mengisikan daftar rekening bank kalau ada, dengan cara yaitu klik tombol di samping kanannya, kemudian kita klik tombol plus, masukkan nomor rekening, misalkan adalah 001, misalkan ada 01 gini, nama banknya misalkan BCA, kemudian banknya misalkan Solo, atas namanya adalah Sarwo. Kemudian kita klik save. Nah, di sini akan dimunculkan daftar rekening bank untuk lalu lintas kita dengan Sarwo toko. Kalau masih ada lagi, klik tombol plus di kiri bawah tersebut. Jika sudah, kita escape atau tutup. Maka di sini kita sudah mempunyai link untuk bank. Bila Sarwo toko ini mempunyai saldo awal piutang, maka kita bisa masukkan saldo awalnya dengan klik tombol di baris sebelah kanan saldo piutang. Di sini kita klik, kemudian kita masukkan dengan cara klik tombol plus. Kita masukkan nomor bukti piutang yang belum lunas dari Sarwo ini, misalkan 001, enter. Kemudian tanggal transaksinya kapan, misalkan 01/10/2022. Dan temponya berapa kalau ada, kalau nggak bisa dikosongin, kalau nggak ada, kosongi. PIC itu salesnya siapa yang bertanggung jawab. Referensinya kalau ada, kita masukkan. Yang penting adalah nilai saldo piutangnya. Misalkan nilai saldo piutangnya adalah 2 juta. Enter. Nah, jika sudah, kita klik simpan. Dan di sini, maka kita masih punya saldo piutang terhadap nomor bukti atau nomor transaksi atau invoice 001. Jika dia masih mempunyai piutang yang lain, kita klik tombol plus di sebelah kiri bawah seperti tadi. Dan kalau sudah selesai semua, kita tutup. Jadi di sini akan dikasihkan informasi mengenai saldo awal piutangnya. Kalau misalkan ada saldo uang muka, kita bisa masukkan juga dengan klik tombol di samping baris untuk yang saldo UM di sini. Caranya sama, klik tombol ini. Kemudian kalau ada saldo awal uang muka, kita klik tombol plus. Kemudian baru masukkan nomor bukti uang muka yang disetorkan ke kita. Kapan dan berapa nilainya, kalau sudah kita simpan.
Misalkan nggak ada, saya cancel. Demikian cara untuk memasukkan master buyer atau customer. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Salam sukses untuk semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.